Halo semuanya, semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Musa Sananto Prabowo dengan NIM 23010120140226. Saya dari kelompok 8 Ilmu Pemuliaan Ternak A, dan di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum ilmu pemuliaan ternak dengan 3 bahasan, yaitu yang pertama ada heritabilitas, yang kedua korelasi genetik, lalu yang ketiga ada repitabilitas. Sebelum masuk ke pembahasan, sebelumnya saya telah mengambil sampel data dari 3 pejantan mengawini 10 ekor betina masing-masing dan menghasilkan 30 ekor anak. Di sini tampil contohnya. Lalu kita masuk ke pembahasan pertama. Yang pertama itu heritabilitas, merupakan parameter genetik untuk mengukur suatu keragaman fenotipik. Heritabilitas dapat digunakan untuk menduga pemuliaan ternak yang berdasarkan fenotipik. Hal ini sesuai dengan pendapat Tribudi DKK 2019 yang menyatakan bahwa heritabilitas dapat menjelaskan sejauh mana keragaman fenotipik yang disebabkan oleh pengaruh genetik dan apa pengaruh dari lingkungan, tetapi tidak dapat menjelaskan proporsi keragaman fenotip dalam tetua yang dapat diturunkan kepada keturunannya. Hasil perhitungan di atas mendapatkan nilai heritabilitas bobot lahir mendapatkan nilai 0,10 dan heritabilitas bobot sapi mendapatkan nilai 3,5. Pada heritabilitas bobot lahir masih dalam tentang nilai heritabilitas, sedangkan nilai heritabilitas pada bobot sapi mendapatkan hasil lebih dari rentang, yaitu 0-1. Hal ini sesuai dengan pendapat Lestari DKK 2016 bahwa nilai heritabilitas berkisar dari 0-1. Tetapi jarang ditemukan nilai ekstrim 0 atau 1 dalam sifat kuantitatif. Pada ternak, 1 menunjukkan sifat kuantitatif, di mana semua variabel sifat disebabkan oleh faktor genetik atau faktor lingkungan, dan nilai heritabilitas dibedakan atas 3 kategori, yaitu ada sedang, rendah, dan tinggi. Nilai heritabilitas dikatakan kecil jika nilainya dari 0 hingga 0,2, lalu sedang dari 0,2 hingga 0,4, dan yang tinggi memiliki nilai lebih dari 0,4. Hal ini sesuai pendapat oleh Suwardi DKK 2017 bahwa nilai heritabilitas dikatakan rendah jika bernilai kurang dari 0,2 dan dikatakan sedang jika bernilai 0,2 hingga 0,3, lalu dikatakan tinggi jika bernilai lebih dari 0,4. Lalu beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya nilai heritabilitas antara lain ada populasi, lalu ada sampel genotip yang diteliti, lalu ada metode perhitungan, lalu ada seberapa luas evaluasi genotipnya, lalu adanya ketidakseimbangan pautan yang terjadi, dan tingkat ketelitian selama penelitian. Hal ini sesuai pendapat Effendi DKK 2015 bahwa faktor yang mempengaruhi nilai heritabilitas ternak meliputi jenis ternak, lalu sifat populasi, lalu bangsa, lalu waktu dan daerah peternak. Lalu bahasan yang kedua adalah korelasi genetik, merupakan nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat keeratan hubungan antar dua perubahan atau sifat, yang hal ini sesuai dengan pendapat Putra DKK 2014 bahwa korelasi genetik merupakan hubungan antara variabel fenotip suatu sifat merupakan ekspresi dari genetik dan lingkungan. Dari data di atas tadi, antara korelasi genetik bobot lahir dan bobot sapi termasuk dalam nilai rentang negatif rendah, dengan artinya tidak ada hubungan antara nilai bobot sapi dan bobot lahir. Hal ini sesuai dengan pendapat Suroso DKK tahun 2017 bahwa nilai rentang korelasi genetik dapat dikelompokkan menjadi 7 kelompok. Bagi berikut ada negatif tinggi apabila nilai rentang negatif 1 sampai 0,
Lalu ada negatif menengah, nilainya negatif 0,5 sampai negatif 0,4. Lalu negatif rendah apabila nilainya negatif 0,4, negatif 0,3 sampai negatif 0,2. Lalu mendekati 0 apabila nilainya 0,1 sampai 0,1. Lalu positif rendah dengan nilai 0,2 sampai 0,3. Lalu positif menengah mendapat nilai apabila 0,4 hingga 0,5. Lalu yang terakhir ada nilai positif tinggi dengan nilai rentang yaitu 0,6 sampai 1. Faktor yang mempengaruhi hasil nilai korelasi genetik adalah metode yang digunakan, jumlah data yang dianalisis, dan asal data yang digunakan. Hal ini sesuai dengan pendapat Mahmud dan Tribudi tahun 2020 bahwa faktor mempengaruhi komponen genetik, induk dan material efek, yaitu pengaruh gen yang disebabkan oleh kondisi lingkungan pada induk yang akan mempengaruhi performa individunya. Lalu meskipun jumlah data dan asal data sama, tetapi bila metode analisisnya berbeda, maka hasilnya juga akan berbeda. Lalu selanjutnya ada pembahasan yang terakhir, yaitu repeatabilitas. Repeatabilitas dibagi menjadi dua, yaitu repeatabilitas antar kelas dan repeatabilitas dalam kelas. Namun secara garis besar, repeatabilitas merupakan suatu pengukuran kesamaan antara pengukuran suatu sifat yang diukur berkali-kali pada ternak yang sama selama ternak tersebut hidup. Lalu, nilai repeatabilitas berada di kisaran 0 sampai dengan 1. Hal ini sesuai dengan pendapat Sitanggang 2018 bahwa nilai repeatabilitas merupakan pengukuran suatu sifat yang diukur berkali-kali. Metode ini digunakan untuk menduga nilai repeatabilitas sifat dari sekelompok individu, di mana setiap individu hanya mempunyai dua catatan penampilan dari sifat tersebut. Metode digunakan bila setiap individu mempunyai lebih dari dua data. Hasil pengukuran atau penimbangan produksi dari data yang telah mendapatkan hasil negatif 0,02. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai repeatabilitas antar kelas bobot lahir tidak termasuk dalam renang. Hal ini sesuai dengan pendapat Kubangun DKK 2018 bahwa nilai repeatabilitas menunjukkan suatu kemungkinan sifat tersebut diulang selama ternak-ternak tersebut hidup. Lalu nilai yang berkisar antara 0 hingga 1. Nilai repeatabilitas selalu lebih besar atau sama dengan nilai heritabilitas. Lalu dari data hasil nilai repeatabilitas dalam kelas bobot sapi mendapatkan hasil nilai yaitu 1. Jadi artinya produksinya semakin konstan. Lalu faktor yang mempengaruhi artinya terlalu banyak keragaman lingkungan sementara. Lalu faktor pakan, ada cuaca, ada sanitasi, dan pengetahuan peternak itu sendiri. Lalu kita masuk ke kesimpulan. Di kesimpulan ini kita membahas tentang tujuan, manfaat, serta nilai yang telah kita dapat dari data tersebut. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan mengikuti praktikum ilmu permuliaan ternak, yaitu agar mahasiswa mampu menghitung nilai heritabilitas, korelasi genetik, repeatabilitas antar kelas, repeatabilitas dalam kelas, pada indeks bobot sapi dan bobot lahir, serta memahami parameter genetik. Lalu, manfaat dari kita mengikuti praktikum ilmu permuliaan ternak ini adalah agar mahasiswa mengetahui nilai heritabilitas, nilai korelasi genetik, nilai repeatabilitas antar kelas, nilai repeatabilitas dalam kelas, dalam nilai bobot lahir dan bobot sapi domba, sehingga memudahkan proses selanjutnya dari pemulihan ternak, apakah diseleksi atau dipersilangkan. Nilai heritabilitas diperoleh bobot lahir domba yaitu dengan nilai 0,010 dan heritabilitas bobot sapi domba bernilai 3,5. Pada heritabilitas bobot lahir masih dalam rentang yaitu 0 hingga 1. Sedangkan untuk heritabilitas bobot sapi mendapatkan hasil lebih dari rentang yaitu 0,0 hingga 1. Lalu faktor yang mempengaruhi besar pengukuran heritabilitas antara lain yaitu karakteristik populasi, sampel genotip yang diteliti,
metode perhitungan, lalu ada seberapa luasnya evaluasi genotipnya, lalu adanya ketidakseimbangan pautan yang terjadi, dan tingkat ketelitian selama penelitian. Lalu ada dari data nilai korelasi genetik, kita mendapatkan hasil genetik dari bobot lahir dan bobot sapi, termasuk dalam nilai rentang yang negatif rendah. Artinya tidak ada hubungan antara bobot lahir dengan bobot sapi. Faktor yang mempengaruhi komponen korelasi genetik yaitu ada komponen genetik induk atau material efek, yaitu pengaruh gen yang disebabkan oleh kondisi lingkungan pada induk yang memengaruhi performa individu. Lalu ada dari data nilai repeatabilitas mendapatkan hasil negatif 0,02. Tersebut menunjukkan nilai repeatabilitas antar kelas bobot lahir tidak termasuk dalam rentang. Lalu faktor yang mempengaruhinya, artinya terlalu banyak keragaman lingkungan sementara, yaitu ada faktor pakan, cuaca, sanitasi, pengetahuan peternak itu harus diperbaiki. Sekian pemaparan saya dari mengikuti praktikum ilmu pemulihan ternak, yaitu meliputi 3 bahasan, yaitu ada heritabilitas, korelasi genetik, dan nilai repeatabilitas. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat, lalu dapat bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, salam sehat dan semangat pagi.